Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat pendoa yang ada di Kalimantan Barat. Kita sedang dalam Zoom jaringan doa regional Kalimantan Barat. Saya menyampaikan selamat pagi dan tetap semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Pagi Pak. Baik, Pagi ya. juga. Kami akan persilakan kepada Ibu Laura Hana Pangkei yang akan menaikkan pujian penyembahan pagi ini. Kami persilakan. Shalom, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita bawa persembahan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padaku, ada kekuatan, kaulah perlindungan, keselamatanku.
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Di telapak tangan tertulis namaku, di dalam genggaman seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Di atas gunung batu, kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan. Terima kasih Ibu, sahabat doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami sahabat-sahabat doa, jaringan doa regional Kalimantan Barat Tuhan. Layakkan kami semuanya Tuhan, kuduskan kami, berkenan menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti maksud firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat doa, firman Tuhan saat ini terambil dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berbahagia membaca, mendengar firman Tuhan. Dan yang lebih penting adalah menerapkan firman Tuhan ini di dalam seluruh segi kehidupan kita. Salam sejahtera bagi kita, sahabat-sahabat doa. Ketika Pak Maye menghubungi saya, satu hal yang kami bicarakan adalah tentang waktu. Hari, tanggal pelayanan, dan jam pelayanan. Bahwa kita tahu waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berlangsung. Contohnya, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Waktu juga berarti lamanya atau saat yang tertentu. Pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 5 hari. Jadi batasan, waktu itu adalah batasan. Waktu juga berarti kesempatan, momen, tempo, peluang. Sayang sekali, waktu yang tersedia, waktu doa yang tersedia, tidak digunakan. Tapi kita bersyukur kita menggunakan waktu doa di pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, begitu berharga waktu tersebut, sehingga lahirlah ungkapan, time is money, waktu adalah uang. Tiap menit, bahkan tiap detik, dihargai dengan nilai uang. Sehingga waktu yang terbuang percuma dapat dinilai sama dengan pemborosan uang yang seharusnya dapat dihasilkan di dalam waktu yang terbuang itu. Waktu adalah pencatat tercepat di dunia ini. Waktu mencatat detik demi detik setiap peristiwa sekecil apapun yang dikerjakan oleh anak-anak terang atau anak-anak gelap yang dikerjakan oleh orang arif ataupun orang bebal. Saudaraku, berangkat dari berharganya waktu, mensyukuri waktu, maka Rasul Paulus memberikan nasihat dalam bentuk perbandingan yang kontras antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Tentu berkaitan dengan moral dan etika. Hidup seperti orang bebal atau hidup seperti orang arif. Nah, pertanyaannya, apa tujuan dari Rasul Paulus memberikan nasihat dalam bentuk perbandingan ini? Ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, Rasul Paulus tidak ingin agar jemaat Efesus tercatat oleh waktu sebagai anak-anak terang yang hidup di dalam kegelapan. Ini kontras ya. Anak terang tapi hidup dalam kegelapan ya, nggak bersinar. Digulung kegelapan dia, padahal dia terang. Yang kedua, Rasul Paulus ingin agar jemaat Efesus menggunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16 bacaan kita tadi.
Dalam artian menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin untuk pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing, tentu mulai dari tengah-tengah rumah tangga kita, di mana Tuhan mengutus kita, di mana kita beraktivitas, berkarya. Bukan untuk hidup dalam berbagai kecemaran dosa yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan. Waktu terus berjalan, saudara. Ingatlah, waktu terus berjalan. Ingatlah bahwa apa yang telah kita perbuat pasti tercatat dalam waktu dan tidak mungkin dapat dihapus oleh siapapun dalam kondisi apapun. Sebagaimana jarum jam, saudaraku, tidak mungkin diputar kembali atau diputar mundur, kecuali jam itu rusak. Atau kita sendiri yang memutar mundur. Itu berarti kita tidak fair, tidak mau menerima realitas. Saudaraku yang kekasih, kita pasti pernah mendengar Billy Graham. Billy Graham ini berusia 99 tahun, 3 bulan. Dan dia pernah diajukan pertanyaan begini, Bapak Ibu. Pak Billy, apa yang paling mengejutkan tentang hidup manusia? Apa yang paling mengejutkan tentang hidup manusia? Apa jawab Pak Billy? Billy katakan, yang paling mengejutkan terhadap hidup manusia adalah bahwa singkatnya hidup ini. Artinya hidup satu kali. Tidak bisa diulang seperti jarum jam. Diputar mundur. Manusia bisa saja tergoda memanfaatkannya untuk kesenangan diri, bukan kesenangan Tuhan. Oleh sebab itu orang perlu hikmat sejati, saudara, agar memahami kehendak Allah, terutama dalam pemanfaatan waktu yang Tuhan anugerahkan. Bagi semua orang sama waktunya. Yang bedakan ya Indonesia Barat, sekarang jam 5.50, Indonesia Tengah jam 6:10. Kalau Timur sudah jam 7:10. Itu yang bedakan, tapi jumlahnya tetap sama, 24 jam untuk semua makhluk hidup. Nah, orang yang dipenuhi roh tidak akan membiarkan dirinya mabuk oleh alkohol. Mabuk merupakan kesia-siaan pemanfaatan waktu yang seharusnya dipersembahkan bagi Tuhan, yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan, yang seharusnya menjadi berkat. Bukan sebaliknya. Karena alkohol membuat orang kehilangan kesadaran, kehilangan kontrol, saudara. Alkohol menghilangkan pengendalian diri, padahal pengendalian diri itu adalah buah-buah roh yang terakhir atau yang ke-9 sebagaimana disaksikan Galatia pasal 5. Dan juga hikmat, menghilangkan hikmat, meredam hikmat.
dan akan dikuasai oleh hawa nafsu. Kedagingan, yaitu kontroversinya antara buah-buah roh dengan keinginan daging. Hal sebaliknya akan terjadi bila orang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena ia bekerja dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidupnya dan tentu bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Orang arif juga akan saling melayani dalam kasih. Bila kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan memiliki hasrat untuk menyembah Allah dan mendorong sesama kita juga untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang yang dipenuhi roh akan dipenuhi dengan ucapan syukur dan bersikap rendah hati terhadap satu dengan yang lain. Dan itu terjadi karena ada rasa takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Kita mengikuti mesbah doa pagi ini bukan karena takut sama manusia, kita takut sama Tuhan. Kita mengapresiasi segala kebaikan Tuhan. Kita bangun pagi sehat, istirahat cukup, kenapa enggak kita awali dengan mesbah doa pagi? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita juga menekankan supaya kita bersikap sangat berhati-hati. Bahwa kehidupan yang sangat berhati-hati itu tergantung pada hikmat yang hanya dapat diperoleh dengan mengetahui kehendak Allah. Apa yang sedang dan akan kita perbuat atau kerjakan dalam hidup kita, mintalah kepada Tuhan agar kita semua dibimbingnya ke arah hidup yang bijaksana, sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan itu, saudaraku? Saya kira kita ingat Salomo ketika berjumpa dengan Allah di Gideon dalam mimpi. Mintalah apa saja. Tapi Salomo tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tidak minta kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi dia minta wisdom, minta hati yang bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang selamat menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dan tahu apa kehendak Allah. Amin. Saya doa terkait kembalikan ke Pak Maye. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Ribet Simatupang yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Bagaimana kita harus menjadi bijaksana dan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Janganlah melakukan yang sia-sia, tetapi tatkala kita bangun pagi dengan tubuh yang segar, kita kembali bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kita dengar bersama pagi ini. Dan kita akan siap untuk berdoa pagi ini. Saya buat di situ doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yang pertama, ada beberapa pokok doa yang sudah kita siapkan di sini. Suara saya jelas atau kurang? Soalnya saya ada tambahkan itu speaker. Jelas. Ya, Jelas. Oke, terima kasih. Kita mute dulu. Yang pertama, kita bersyukur untuk berbagai kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19. Salah satunya pencabutan pemberlakuan PCR
swab antigen bagi yang melakukan perjalanan domestik. Ini ada yang sudah melakukan perjalanan domestik, barangkali yang sudah alami tanpa PCR kah atau swab antigen dan lain sebagainya. Kita bersyukur, doakan agar masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan. Itu yang penting yang dilakukan, dan kita bersyukur supaya bisa menuju kepada yang namanya endemik, bukan pandemik lagi ya. Supaya setiap tahapan yang dibuat pemerintah agar kemudian Indonesia dapat beraktivitas kembali secara normal. Lalu yang kedua, kita akan kolaborasi dengan 2 kabupaten yang akan kita doakan pagi ini. Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Jadi pokok doa yang pertama dengan Kabupaten Sambas dan Bengkayang, saya minta Ibu Yeni Gultom, ya, kita persilakan untuk doakan. Yang pertama, bersyukur kebijakan pemerintah tentang swab PCR dan antigen. Lalu yang kedua, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kami persilakan Ibu Yeni akan doakan. Silakan dibuka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Berkasih dan anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kami boleh bangun dari tidur kami. Sehingga kami boleh, Tuhan, pagi ini datang kepadamu, menghampiri tata kasih karunia-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, lewat doa jaringan regional ini, Tuhan. Kami bersama-sama berdoa, Tuhan, membawakan doa-doa kami, Tuhan, untuk boleh naik di dalam tahta-Mu, Tuhan. Kami berdoa pagi ini, Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Kami bersyukur untuk berbagai kebijakan yang Tuhan sudah beri kepada pemerintahan kami terkait dengan pandemi 19. Salah satu mencabut pemberlakuan PCR dan swab antigen bagi perjalanan domestik. Kami berdoa agar kiranya masyarakat kami, Tuhan, Engkau berikan hikmat, Tuhan, untuk selalu boleh memberikan yang terbaik bagi diri pribadi masing-masing, untuk mereka boleh mentaati protokol kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada pemerintahan kami. Biar kami boleh menjadi, Tuhan, bangsa, menjadi rakyat yang taat tunduk kepada pemerintahan kami. Tuhan, terima kasih, Tuhan, untuk setiap apa yang Engkau sudah buat bagi bangsa kami. Kami percaya, Tuhan, Indonesia akan Tuhan pulihkan. Indonesia akan Tuhan sembuhkan, Tuhan, dari segala bentuk virus yang ada, dari pandemi 19 ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pagi ini, Tuhan, menyerahkan ada 2 kabupaten ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk Kabupaten Sambas, kami berdoa buat Kabupaten Bengkayang. Tuhan, biar Engkau berkati kedua kabupaten ini juga, Tuhan. Engkau juga berkati pemerintahannya, Engkau berkati pemimpin-pemimpin yang ada di kabupaten ini, Tuhan. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Terlebih kami rindu, Tuhan, agar setiap masyarakat, setiap orang-orang boleh mengenal Engkau, Tuhan, mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Kabupaten Sambas, berkati Bengkayang, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada doa-doa yang terjadi, Tuhan, perubahan-perubahan breakthrough terjadi di kedua kabupaten ini, Tuhan. Terlebih biarlah, Tuhan, Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan terjadi, Tuhan, di Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Kami rindu biar Bani Kedar Nebayo, Tuhan, boleh menyembah kepadamu, Tuhan. Engkau lawat kedua kabupaten ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau berkati para pemimpinnya, berkati
berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh hikmat di dalam memimpin Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami percaya Tuhan ada lawatan Allah terjadi. Gereja-gereja Tuhan boleh bangkit di kedua kabupaten ini. Berkati Tuhan, Sambas Tuhan berkati. Bengkayang Tuhan berkati. Kemuliaan Allah turun di kedua kabupaten ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, oh Tuhan, pembalikan keadaan Tuhan terjadi di kedua kabupaten ini Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan percaya dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kedua kabupaten ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan mereka akan datang kepadamu. Tuhan bangkitkan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan bersatu hati untuk boleh mengambil bagian dalam kebersamaan Tuhan untuk lawatan terjadi di Sambas dan Bengkayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa dan mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk pokok doa berikutnya. Berdoa untuk Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahaju sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara, IKN. Agar keduanya mampu membangun IKN sebagai sebuah kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan, tidak hanya semata-mata membangun fisik, tetapi juga membangun kerekatan sosial, membangun masyarakat yang dinamis, dan seterusnya. Ya, saya melihat ada Opa Predi. Nanti akan berdoa untuk IKN, berdoa untuk Pak Bambang dan Pak Doni. Lalu ditambah dengan 2 kabupaten, Kabupaten Landak atau Ngabang dan Kabupaten Mempawah. Kita minta Pak Doni, Pak Predi dari, enggak tahu posisinya di mana nanti. Ya, kita akan kenalan. Silakan Pak. Masih belum dibuka mikrofonnya. Nampaknya tidak bersuara sama sekali. Yang berikutnya kita ganti saja dulu. Mungkin ada Pak Kukuh bisa berdoa untuk ini. Bisa Pak? Buka mic-nya juga. Ya. Nampaknya ada hambatan, maaf. Yang bisa, ada Pak. Pak. Bisa. Ya, bisa, ya, silakan. Ya. Oke, kita bisa ya. Lanjut Pak. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur untuk program pemerintah ya Tuhan, untuk membangun ibu kota baru, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Tuhan, terima kasih untuk satu rencana yang besar ini. Kami berdoa untuk Pak Bambang dan Pak Doni sebagai kepala dan wakil kepala di dalam pembangunan, di dalam ibu kota Nusantara ini Tuhan. Kami memberikan roh hikmat bijaksana. Kami tahu, kami sadar pembangunan ini tidak mudah dengan biaya yang begitu besar. Tuhan campur tangan, biarlah penyelesaian pembangunan ini berjalan dengan baik. Tuhan jaga lindungi kesehatan mereka. Tuhan terus tambahkan hikmat bijaksana dari surga. Berkati agar pembangunan ini satu hari boleh selesai dengan baik. Dan nama Tuhan memuliakan. Bangsa kami punya ibu kota yang baru. Ibu kota yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati juga kerjasama dengan gubernur, dengan seluruh rakyat daerah di sana. Bapak, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua
ke dalam tangan-Mu, berkati Bapak Presiden Jokowi, Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan. Dengarlah doa kami juga berdoa untuk Kabupaten Landak, Kabupaten Payah. Tuhan memberkati dua kabupaten ini Tuhan, berkati kepala-kepala daerah yang memimpin kedua daerah ini, sertai mereka dalam pembangunan daerahnya masing-masing, berkati mereka di dalam upaya mengatasi pandemi ini, berkati dalam perekonomiannya, supaya di tengah-tengah situasi ini mereka perekonomian di kedua kabupaten lancar, baik, rakyatnya tercukupi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, gereja-gerejamu di dua kabupaten Tuhan, sertai berkati hamba-hamba Tuhan mulai di sana, Tuhan sertai mereka, berkati perkembangan penginjilan di sana juga. Dengarlah doa kami Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa kami yang sederhana ini boleh menjadi berkat. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita akan berdoa untuk wilayah-wilayah yang sedang ada dalam kerawanan gempa. Seperti Nias baru-baru ini, Nias Selatan yang mengalami gempa pada tanggal 14 Maret kemarin dengan 6,7 skala Richter. Berdoa Tuhan terus memakai BMKG agar dapat memberikan informasi-informasi secara dini, secara akurat, supaya semua masyarakat bisa tenang untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Yang berikut kita berdoa untuk Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, dan selanjutnya kita langsung saja dua pokok doa ini. Berdoa untuk 21 orang yang lolos seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di tahun 22 sampai 27. Yang telah diserahkan panitia seleksi kepada Presiden agar Bapak Jokowi menetapkan 14 calon anggota Dewan Komisioner yang kemudian akan diserahkan kepada Presiden, kepada DPR untuk dilakukan proses pemilihan. Jadi yang seterusnya ada dua kabupaten lagi yang kita doakan, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi saya ulangi lagi. Ya, kita mulai berdoa dari pokok doa yang ketiga dan dua kabupaten, lalu yang keempat dengan dua kabupaten. Mari kita membuka mikrofon kita masing-masing. Kita unmute dan kita berdoa bersuara bersama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Kami berdoa wilayah-wilayah yang sedang ada dalam kami mau berdoa Bapa untuk wilayah terus dimuliakan. beberapa hari yang lalu kami berdoa untuk Bapa yang baru-baru ini ada agar dalam berdoa supaya tempatnya Bapa bencana mengancam kehidupan masyarakat. kekuatan wilayah macam-macam yang akurat juga daerah-daerah kami bagian Indonesia yang mengalami juga negara ini dapat tangannya Bapak kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus surat kemudian mengalami gempa ini sendiri lembaga yang menangani wilayah yang mengalami gempa ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan biarlah setiap mereka percaya seluruh pada Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kedua kabupaten kabupaten Sanggau, kabupaten dalam nama Yesus dalam nama Tuhan Yesus bupati yang ada di Sanggau berdoa untuk kepala desanya selamat Tuhan Yesus pelayan Tuhan menjadi pemimpin yang terbaik terima kasih Tuhan yang boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh memimpin
mereka boleh menjadi pemimpin yang menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Kami yang ada di Sanggau dan yang ada di Kota fisik dan non fisik dalam nama Tuhan Yesus. di Kabupaten Sanggau, Umat gereja Tuhan yang ada di sana dalam nama Tuhan Yesus. serahkan dalam tangan Kita Tuhan dicurahkan. Haleluya. Kasih Tuhan terus dinyatakan. membangun. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Sanggau ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemuliaan-Mu di dalam ini Kabupaten kami ini. Kristen yang ada, gereja-gereja Tuhan yang ada, yang boleh bangkit menjadi presiden ada, sehingga teman-teman yang ada dalam kegelapan bisa boleh melihat terang Kristus dan diselamatkan. Kami juga berdoa untuk 21 orang yang lolos seleksi calon dewan komisioner otoritas jasa keuangan periode 2022-2027 yang diserahkan panitia kepada presiden. Biarlah presiden kami penuh hikmat boleh menetapkan 14 calon anggota dewan komisioner yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh berpanas baik dalam nama Tuhan Yesus untuk kedua kabupaten kami ada di Sintang yang ada di Kapuas Hulu. Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan Kapuas Hulu boleh mengalami lawatan Tuhan. Pemerintah yang ada di kedua kabupaten ini menjadi kabupaten pemerintah yang takut Tuhan. Boleh sungguh-sungguh menyerahkan mereka kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pendidikan yang ada di sana. Kami berdoa untuk dinas pendidikan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Dan pendidikan yang ada di kabupaten kedua kabupaten ini Tuhan mengalami terobosan, mengalami kemajuan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu dua kabupaten ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan maju dengan poin doa yang berikut. Berdoa agar polisi terus membongkar berbagai tindak kejahatan dan penipuan finansial digital. Doakan agar masyarakat selektif dan tidak mudah tergiur dengan berbagai layanan atau iklan-iklan yang ada di medsos, layanan keuangan, diprediksi penipuan finansial digital akan terus berkembang dalam industri perbankan dan jasa keuangan di tahun 2022 sebagai dampak dari krisis global. Kita terus berdoa supaya masyarakat menjadi masyarakat yang pintar, tidak terombang-ambing dengan keadaan. Kita berdoa untuk dua kabupaten, Sekadau dan Melawi. Ya, kita berdoa untuk ini. Jadi yang pertama berdoa untuk kejahatan atau penipuan finansial digital ini, dan kedua kabupaten ini kami minta kesiapan Bapak Pendeta Sujanto. Silakan dibuka mikrofonnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk kepolisian ya Tuhan. Belakangnya ini Tuhan akan terus membongkar berbagai tindakan kejahatan dalam hal keuangan yang di dalam bidang digital ya Tuhan, finansial. Tuhan, hamba berdoa agar masyarakat juga diberikan hikmat yang selektif dalam dan tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran iklan-iklan yang bermunculan di sosmed ya Tuhan, dalam hal layanan keuangan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan agar penipuan-penipuan yang dilakukan orang-orang untuk mengambil keuangan orang-orang yang tidak mengerti bahwa itu adalah jebakan-jebakan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, perbankan dan keuangan ini Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan ini segera ditangkap ya Tuhan. Kami berdoa karena keadaan sekarang
Tuhan, ada krisis global, krisis keuangan ya Tuhan. Kami berdoa agar orang tidak mudah tertipu oleh iklan-iklan yang dikeluarkan di sosmed, baik di Facebook, YouTube, atau apapun bentuknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada pengawasan dari pemerintah, pengawasan dari kepolisian, dan pengungkapan ya Tuhan. Berikan hikmat kepada polisi cyber untuk menangkap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk masyarakat, siapapun dalam tingkat ekonomi seperti apapun, orang-orang ini tidak mudah ditipu ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Kabupaten Skadau dan Kabupaten Melawi Tuhan. Hamba berdoa ada kebangunan rohani terjadi di kedua kabupaten ini Tuhan. Ada kesatuan hati hamba-hamba Tuhan, kebangkitan iman di kedua daerah ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di tempat ini Tuhan, di kedua tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan jiwa-jiwa yang ada di Kabupaten Skadau, Kabupaten Melawi, agar orang-orang Tuhan rindu untuk bersekutu, rindu datang kepada Tuhan, agar lawatan Tuhan terjadi di daerah ini Tuhan. Bila ada yang sakit di daerah ini Tuhan, pakai hamba-hambamu untuk menjamah, untuk mengunjungi, untuk melawat mereka yang sakit, sehingga mujizat terjadi, nama Tuhan ditinggikan. Hamba berdoa Tuhan, kebangunan rohani terjadi di kedua kabupaten ini. Hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin, baik itu dari pemerintahan atau apapun. Hamba berdoa untuk memberikan perhatian kepada gereja-gereja dalam hal pembangunan atau apapun ya Tuhan. Hamba berdoa untuk pembangunan di Kabupaten Skadau dan Melawi Tuhan, baik fisik maupun non fisik Tuhan. Ini terjadi ya Tuhan. Hamba serahkan kedua kabupaten ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita maju dengan dua pokok doa nanti sekaligus. Kita berdoa untuk upaya pemerintah bersama Polri, TNI, BIN dalam upaya melakukan pencegahan radikalisme yang sedang semangat yang dikerjakan oleh pemerintah kita bersama aparat keamanan yang mengarahkan pada tindakan ekstrim dan terorisme. Dan agar semua pihak bersama-sama dapat mencegah hal-hal yang seperti dimaksud. Kita berdoa untuk dua Kabupaten Kayong Utara dan Kuburaya. Kita berdoa untuk yang berikut. Berdoa untuk serangan Rusia, Ukraina yang tidak kunjung mereda, agar segera beroleh jalan keluar, telah menelan ratusan korban dan hampir 1,5 juta jiwa pengungsi yang harus dievakuasi. Doakan agar perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi rakyat Ukraina, baik yang masih bertahan di negara mereka maupun yang sedang mengungsi di negara tetangga, agar keluarga-keluarga yang terpisah oleh karena perang dan juga yang berduka karena anggota keluarga mereka ada yang tewas, kiranya Tuhan membuat hati kedua pemimpin yang ada di Ukraina maupun di Rusia bisa berdamai. Yang berikut ada dua kabupaten, ada dua kota madya ya, kota Pontianak, kota Singkawang. Baik mulai dari yang ke-6, berdoa untuk upaya pemerintah tetap menjadi keamanan yang kita rasakan di tengah-tengah Indonesia ini. Mari kita buka mikrofon kita unmute, kita berdoa kembali. Bapak doa untuk upaya pemerintah bersama kerjanya Bapak supaya melakukan radikalisme pada tindakan ekstrem dan terorisme ya Bapak. Kami berdoa biar semua badan penegak hukum yang ada di bangsa ini, semua pihak-pihak ini Bapak boleh bersama-sama dalam berusaha untuk
untuk membangun tindakan damai tidak baik, kejujuran ya Bapak, yaitu terhadap terorisme, stabilitas nasional menuju pemilu diredakan 2024. stabilitas nasional damai menuju Dalam pemilu nama dapat Tuhan Yesus, dicegah ya Tuhan dalam tindakan Yesus, kejahatan mereka ya. mulaikan Tuhan ada perkembangan Ini pekerjaan dalam nama terhadap Tuhan Yesus, bangsa dan kami ya kami berdoa Bapak, Tuhan supaya dalam seluruh pemimpinan dan pemerintahan tindakan kami hukum Tuhan dalam nama intoleran Yesus. dan radikalisme Kami di serahkan masyarakat pemerintahan ya Indonesia Tuhan dapat yang juga dapat mengganggu kerajaan ya Bapak. stabilitas nasional. Berdoa Tuhan, yang datang Nama dari Yesus, Tuhan. kita berdoa Bapak. Berdoa berdoa juga Yang Kabupaten wilayah Kaya Utara, Raya Kabupaten berdoa untuk Kaya Kabupaten doa Tuhan. buat Raya ya hanya Berdoa bupatinya Tuhan, Tuhan. kemenangan Doa rohani, ya Bapak. akan Tuhan Langsung di Kabupaten Kabupaten Kaya Pertama Utara, Kalimantan Raya. Yesus. Doa dan jiwa-jiwa Kabupaten ini hilang boleh dalam nama mengalami Yesus. lawatan Tuhan. lalu berdoa. Kasih-Mu kami minta campur Gereja tangan-Mu ya bangun Bapak. dan Ayo bangkit kita Dan raya Engkau yang sedang semua ada di mengatakan jiwa-jiwa di Tuhan, sana. sekian nama berikan Tuhan. mereka Halangan-halangan pemimpin orang yang Nama boleh Yesus. percaya Tuhan, roh-roh yang memperhatikan menghalangi mereka, semua apapun golongan. ideologi, Daerah Nama ini kalau Tuhan Yesus cara bela mengajarkan, nama menolak Tuhan. Yesus. utara dan Dengan jaringan doa dia ini boleh Yesus. mengalami lawatan Berdoa Tuhan. Tuhan. saya Bapak. Untuk gereja-gereja Tuhan. orang-orang Untuk kudus-Mu yang ada penginjilan. di dua Terima kabupaten kasih. ini, Tuhan kita boleh Doa bangkit Tuhan. menjadi terang, menjadi Seperti berkat Kaya oleh Utara, kehidupan Raya. umat-umatmu. Haleluya. Gereja-Mu, Terima banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan pemerintahan bagi ada di kita. Kaya Utara dan Nama Tuhan Yesus kami berdoa. ya keberhati Kami menyerahkan ya Tuhan, gereja-gereja yang ada di pemimpin daerah dari tersebut. kabupaten, desa dan dusun ke dalam kasih-Mu. Kabupaten Di surga kami juga berdoa tidak untuk kunjung mereda Bapak. Rusia yang akan berlangsung Ukraina di Tuhan. yang sampai Rusia saat dan ini belum juga reda. menyatu Kami kembali ya tahu Bapak, kami Perencanaan serahkan yang kepadamu. banyak bahkan sampai Biar kedua hancur-hancur pemimpin ini ini sampai hati Presiden mereka Zelensky dijamah, Tuhan. mereka melihat Doa, yang mereka berbelas kasih kepada korban yang sedang berjatuhan yang ada. sekitar Banyak 1,5 dan juta jiwa masyarakat dalam mereka yang mengungsi di tempat lain. berdoa Tolong Tidak ada yang Tuhan bertahan. memberkati jiwa-jiwa mereka akan kedua negara ini. sedang hidup dalam Ampuni pengungsian. ya Bapa, Mereka juga biar boleh kedua bertahan pemimpin ini ya Tuhan tidak Kami memikirkan berdoa Tuhan, ada orang-orang yang bersedia keselamatan dari mengulurkan masyarakat tangan, mereka mereka. yang menolong Kami mereka berdoa yang dalam kelaparan, nama Tuhan Yesus. serangan Rusia Tuhan keluarga-keluarga berdoa Terima supaya kasih. keluarga alami terserahkan Tuhan. Tuhan, karena masuk perang ke Ukraina ke dalam Mengingat oleh karena lindungan-Mu. terjadinya karena peperangan anggota ini, keluarga mereka banyak yang ada anggota di keluarga mereka yang tewas. Tuhan melawan hibur tanah, mereka, berkati. Tuhan Ini kuatkan negara, mereka. Tuhan dengan kasih Melalui sayang peristiwa ini juga Engkau Bapa, akan membuat negara yang hati belum mengenal pemimpin kepadamu mereka boleh menjadi berseru setia. kepada juga Tuhan. berdoa ya potongan Bapak. Tuhan Adalah anak oleh Tuhan. Ukraina. Itulah hati mereka juga ya Bapa kuat. Terima Ukraina ke dalam Dan mereka tangan-Mu, tetap Tuhan. berseru, tetap Perang ini dapat percaya Kau Tuhan terjadi. tidak akan tinggalkan Kami mereka. berdoa Serahkan dalam Di tangan-Mu. dalam nama Kami Tuhan juga Yesus kami berdoa berdoa untuk sama dia. Pontianak. Kami berdoa untuk Dan Bapak Gubernur Setiawang. wali kotanya di Bapak. Tuhan Kalimantan kami serahkan Kasih kepadamu. kawan wali kotanya Di Tuhan, kami Nama berdoa Tuhan beri mereka Yesus hati kami yang serahkan berdoa wali Tuhan, kotanya. kebangunan yang Biar terjadi hati Keagamaan ya kita Bapak. lewat fisik dan sungguh-sungguh non menjadi jajarannya ada di kota Tuhan Singkawang. Tuhan Di dalam nama Kami yang Yesus. boleh berdoa memikirkan Kami berdoa kedua Bapak. pemimpin di kota kepentingan ini dari Tuhan, masyarakat. Pontianak mengembangkan Singkawang. Nama pembangunan Tuhan yang benar Yesus. ya Gereja-gereja Tuhan. boleh Singkawang berkenan Tuhan dalam jamah. berdoa dalam Tuhan jiwa-jiwa jamah Bapak. pemimpin Dalam nama kehidupan, kota yang Yesus. ada. rencana Sehingga dia kota boleh juga Singkawang. boleh Tuhan, mengenal Tuhan, kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saya kepada Agar Tuhan tidak dari ada lawatan yang secara Tuhan terjadi di hadir kedua atas daerah kota yang ini. akan Bapak di Berdoa untuk surga. gereja-gereja Doa ya Bapak. bangkit menuai jiwa-jiwa. Gerejamu yang ada di Karena dua belum kota ini. percaya ada di kedua Pontianak kota ini. Singkawang ya Bapak. Akan kedatangan Gerejamu di akhir zaman ini. jamah mereka Bangkit Tuhan. cepat. Melalui kegiatan rohani. Gereja Tuhan boleh Baik menjadi itu di menjadi sosmed berkat. maupun Nama Tuhan radio Yesus atau melalui apapun gereja, Tuhan. melalui Kiranya umatmu. menjangkau jiwa-jiwa Jiwa yang belum yang diselamatkan. Tuhan. Mereka boleh Terima berseru kasih, Tuhan. kepadamu dan agar mereka boleh Berserah Tuhan diselamatkan. dua kota besar Terima ini dengan kasih. Ibu Roh Kami Kudus menyerahkan Pontianak, yang kota Singkawang, Kota yang hilang di pemimpinnya, dalam nama dan Yesus wali di kota, kedua daerah berkembang ini. camat, dan Dibangun di rohani dalam nama Tuhan terjadi. Yesus, Dalam nama RW, Tuhan Yesus. serahkan terima kepadamu. kasih Bapak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Jadi Yesus. kota yang Haleluya. menyenangkan hati Tuhan. Terima Amin. kasih Bapa. Biarlah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. serahkan kepadamu. Amin. Kerja. Terima Selanjutnya kita berdoa untuk kategorial yang ada di Kalimantan Barat dan bahkan yang ada di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten. Ada JDW, ada JDA, JDP, JDS yang di daerah masing-masing. Kita berdoa khusus mulai merintis JDP di Sambas,
agar segera dibentuk, dan demikian juga JDW yang ada di Sambas, supaya mereka mulai memikirkan para pendoa wanita ada terbeban untuk menggerakkan kawan-kawannya secara interdenominasi gereja. Yang ke-9, berdoa untuk lembaga-lembaga lainnya, jaringan-jaringan doa yang ada di tiap-tiap kota, di kabupaten, ada PPHTGD, ada API, ada PGI, ada PGLII, ada PGPI, ada LPPD, yang juga bekerja, yang juga aktivitasnya adalah aktivitas rohani, ada Pray for Cities, ada Jesus Ren, semuanya ada di Kalimantan Barat. Ada pasukan-pasukan doa. Ya, kita dukung mereka, kita dukung kelompok-kelompok doa ini. Kegiatan-kegiatan rohani yang ada ini, supaya sungguh bisa menjadi pelebaran bagi nama Tuhan yang ada di Kalimantan Barat. 2 pokok doa ini, apakah ya, kami persilakan Ibu Mary doakan pokok doa 8 dan 9. Silakan Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berdoa untuk jaringan doa kategorial yang ada di Kalimantan Barat. Kami bersyukur dengan ada wadah ini. Kami rindu kegerakan doa bisa terjadi di berbagai tempat. Kami berdoa untuk JDW, JDA, JDR, bahkan JDS Tuhan. Biarlah Allah terus bekerja secara ajaib, memberikan hikmat, marifat bagi para pengurus untuk terus mengembangkan jaringan yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Sambas yang sudah mau bergerak bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pengembangan JDP bahkan juga JDW Tuhan. Biarlah Allah bekerja menyatakan kasih kuasa-Mu bagi mereka Tuhan. Sehingga Sambas ini boleh dimenangkan bagi Kristus. Kegerakan doa bisa terjadi di mana-mana Tuhan. Dan Tuhan terus bekerja secara ajaib menyatakan kasih kuasa-Mu. Pengembangan terus bisa terjadi. Sehingga lawatan Allah boleh terjadi di Kalimantan Barat ini. Dan sungguh-sungguh kuasa Allah boleh dinyatakan. Semakin banyak orang yang terus setia di dalam melakukan berdoa bagi kota wilayah dimanapun mereka berada. Terima kasih, berikan kami kesatuan hati, berikan kami kerendahan hati untuk terus dipakai Tuhan di dalam berdoa bagi kota kami dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kesatuan tubuh Kristus lewat wadah-wadah pemersatu yang ada di Kalimantan Barat ini. Meskipun kami tidak sebutkan satu persatu Tuhan, tapi dengan adanya wadah pemersatu yang ada di setiap wilayah di Kalimantan Barat ini Tuhan, benar-benar kesatuan tubuh Kristus boleh nyata Tuhan. Kami sangat merindukan itu Tuhan. Pakai wadah ini Tuhan supaya sungguh-sungguh kegerakan rohani bisa terus terjadi. Para pemimpin-pemimpin, para anggota-anggota wadah-wadah pemersatu yang ada di setiap wilayah ini Tuhan juga bekerja Tuhan. Kami sangat merindukan itu Bapak. Boleh terus terjadi Tuhan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan satu dengan yang lainnya. Mereka saling merendahkan hati di hadapan-Mu. Berdoa menyatakan kasih kuasa Allah. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kehadiran kami di setiap wilayah lewat wadah-wadah pemersatu ini. Benar-benar nama Tuhan diagungkan. Dan kekristenan semakin hari semakin berakar bertumbuh di dalam Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Ada 2 pokok doa kembali. Berdoa untuk rumah sakit Kristen agar tumbuh dan diberi kemudahan beroperasional serta memiliki kecukupan SDM dan sarana prasarana yang memadai. Nanti doa ini kami minta Ibu Naomi Singkawang
Ya. Kita berdoa untuk rumah sakit Kristen yang kita tahu namanya kita sebut ya, agar tumbuh dan diberi kemudahan beroperasional serta memiliki kecukupan SDM, sumber daya, baik dokter, perawat, baik sarana prasarana, dan rumah sakit tersebut disukai oleh pasien. Mereka melihat ada wajah Tuhan di dalam pelayanan rumah sakit tersebut. Yang berikut kita berdoa untuk sarana penginjilan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan, termasuk medsos, penyiaran televisi, radio, traktat, YouTube yang kita dengar, dan duta-duta Injil, para misionaris yang pergi memberitakan Injil. Dua pokok doa ini kami minta Ibu Nomi untuk berdoa. Kami silakan untuk membuka mic-nya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus kami yang memiliki kuasa di surga, di bumi, Allah yang sanggup dan mengatasi setiap penyakit-penyakit. Itu sebabnya kami datang bersepakat di hadapan Tuhan. Amin. Kami berdoa dan menyerahkan rumah sakit Kristen yang ada di Kalimantan Barat ini. Tuhan tahu dan Tuhan melihat setiap keperluan, melihat pergumulan rumah sakit Kristen Tuhan. Engkau yang akan menyediakan dokter-dokter spesialis, baik spesialis dalam maupun setiap dokter-dokter yang ingin melayani. Tuhan taruh hati mereka supaya mereka merasa ada panggilan, ada kemauan, ada tanggung jawab, ada kerinduan untuk menolong jiwa-jiwa yang ada di rumah sakit Kristen ya Tuhan, sehingga rumah sakit Kristen ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi saluran setiap perkataan, perbuatan apa yang mereka lakukan. Benar-benar mereka lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga mereka tidak memikirkan hal-hal dunia ini. Kami percaya dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menaruh mereka kasih dan kesetiaan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga apa yang dikerjakan mereka kerjakan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga setiap pasien yang mereka tangani dapat kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan, pertolongan Tuhan sejati yang akan Tuhan anugerahkan kepada para dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada. Dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana Tuhan, mereka mendiagnosa dengan benar dan memberi obat yang tepat pula. Kami percaya dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan, setiap hal yang dilakukan. Tuhan akan memberkati setiap keluarga dokter, perawat yang melakukan tugas di rumah sakit Kristen. Tuhan melindungi, Tuhan taruh mereka hikmat bijaksana-Mu. Kami berdoa untuk penginjilan, baik secara langsung pribadi per pribadi, juga lewat medsos Tuhan, FB maupun juga lewat setiap hal yang dikerjakan di radio terkait dengan hal-hal yang benar, yang memberitakan jalan keselamatan. Tuhan pakai dan memberkati supaya kata demi kata yang disampaikan dapat dipahami dan mengerti oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kau akan menolong setiap telinga yang mendengar, supaya mereka mendengar dengan benar, menerima dalam roh dan kebenaran Tuhan, sehingga tidak ada kesulitan untuk mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami rampas jiwa-jiwa di dalam kasih kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jiwa-jiwa yang belum percaya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menguji setiap orang-orang yang belum percaya untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu,
dalam pertolongan-Mu, dalam kekuatan tangan Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Bapa. Sesuai dengan janji-Mu kami akan melihat, kami akan menyaksikan, kami akan mendengar, kami akan melayani orang-orang yang belum percaya, menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Biarlah waktu ini benar-benar memuliakan Tuhan, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu akan berjalan seiring dengan detak jantung-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Dengan demikian kita akan tutup dengan doa penutup sekaligus untuk doa berkat. Kami minta Ibu Pendeta Pustikawati untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir doa regional Kalbar, kembali kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena doa ini bisa terlaksana semua karena anugerah-Mu. Bersyukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman, Pak Mae yang terus menuntun kami di dalam pokok doa. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dan semua yang ikut, rekan-rekan, sahabat-sahabat doa yang sudah menabur doa. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami sudah naikkan, tepat pada waktunya kami akan melihat jawaban Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Bapa, Engkau terus pakai hidup kami, hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada, sehingga hidup kami boleh menjadi rumah doa buat bangsa kami, buat negeri kami, buat daerah kami, buat jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan melalui doa kami bersama. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami akan berpisah dari pertemuan Zoom ini. Kami akan melanjutkan akan tugas pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami minta supaya Tuhan curahkan berkat atas kami semua. Mari rekan-rekan sahabat doa, kita arahkan hati kita ya di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, yaitu dengan berkat yang berlimpah-limpah, akan dicurahkan atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, atas pelayananmu. Dan Tuhan Yesuslah yang akan membuat setiap kita berhasil, dan kita terima semua keberhasilan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus, Dia akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.